Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang potensial termodinamika dan transformasi Legendre, yang mana kami beranggotakan Abdul Qadir Jailani, Aurelia Putri Larasati, Zevanya Evansia Sarmalingga, saya sendiri Fahrul Jayusri, dan juga Olivia Rida Ananta. Yang mana di sini ada beberapa outline yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada memahami energi bebas Gibson Hemzo yang akan dibahas oleh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, memahami entalpi, entropi, dan energi sebagai potensial termodinamik yang akan dibahas oleh Olivia Rida Ananta. Yang ketiga, ada memahami transformasi Legendre yang akan dibahas oleh Zevanya, dan beberapa contoh soal yang nantinya akan saya bahas. Baik, di sini saya Abdul Qadir akan mempresentasikan untuk materi yang pertama. Yang pertama yaitu kita mengenai potensial termodinamika. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu mengenai besaran-besaran yang ada dalam termodinamika, antara lain seperti tekanan, volume, suhu, entalpi, energi dalam, entropi, energi bebas, Gibbs, dan Helmholtz. Dan beberapa dari besaran-besaran ini pasti teman-teman juga sudah tahu. Kemudian untuk potensial termodinamikanya sendiri itu ada entropi, ada energi dalam, entalpi, dan energi bebas, Helmholtz, dan Gibbs. Next. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang potensial termodinamika, tepatnya di sini energi bebas, Gibbs, dan Helmholtz, ada baiknya kita ketahui pentingnya hubungan sifat. Jadi sifat yang dimaksud itu adalah sifat-sifat yang telah teman-teman pelajari sebelumnya, yaitu ada suhu, tekanan, volume, entropi, entalpi, dan energi dalam. Dari hubungan sifat-sifat itu nanti kita dapat menentukan apakah sistem tersebut dalam kondisi keseimbangan dan bagaimana pengaruh variabel luar seperti perubahan temperatur, perubahan tekanan terhadap keadaan keseimbangan tersebut. Oke. Kita mulai pada hubungan antara hukum 1 dan hukum termodinamika 2. Di mana untuk hukum termodinamika yang pertama sudah kita pelajari, yaitu mengenai kenaikan energi internal dari sistem termodinamika itu dibanding dengan jumlah energi panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi kerja oleh sistem. Nah, hukum pertama termodinamika itu didefinisikan seperti U sama dengan I atau panas atau kalor dikurangi W atau kerja. Sedangkan untuk hukum 2 termodinamika itu dia berhubungan dengan entropi. Nah, entropi ini sendiri itu merupakan sifat termodinamika yang dapat diproduksi tapi tidak dapat dibinasakan. Nah, gabungan dari dua hukum ini pada sistem yang memiliki tekanan konstan adalah didefinisikan sebagai itu DU sama dengan PdS dikurangi PdV, di mana ini didefinisikan dalam persamaan diferensial, di mana U ini adalah internal energy, P-nya adalah suhu, kemudian S entropi, P volume, dan P-nya adalah tekanan. Nah, U sendiri adalah variabel dependent, artinya dia itu tergantung dari sifat termo yang lain seperti T, S, V, dan P. Nah, sedangkan untuk S dan V dia itu variabel independen, jadi tidak tergantung oleh sifat termo yang lain. Next. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa U atau energi dalam itu dia tergantung oleh T, S, P, dan V. Nah,
Ini kita tulis dahulu ya persamaan gabungan tadi. Kita tahu bahwa mengukur entropi itu sangat sulit ya, dan S ini entropi itu dia sangat sulit untuk diukur. Kemudian untuk V ini ya itu dia bisa diukur tapi butuh ketelitian yang tinggi. Jadi bisa dibilang susah juga. Nah, sedangkan untuk T dan P ini yaitu merupakan variabel independen yang mudah diukur dan dikontrol. Nah, oleh karena itu persamaan-persamaan tingkat keadaan termodinamika itu biasanya dinyatakan dalam variabel T dan P. Nah, karena T dan P tadi itu mudah diukur dan dikontrol. Sedangkan pada kondisi keseimbangan itu dinyatakan dalam kondisi tekanan konstan atau temperatur konstan. Nah, persamaan tadi yaitu persamaan gabungan DU sama dengan dx min dV itu dia tidak bisa dipakai dalam sistem yang mengalami perubahan komposisi akibat reaksi kimia. Contohnya, misal terjadi perubahan jumlah mol, tentunya itu tidak bisa. Jadi hanya bisa untuk perubahan fisik. Contohnya perubahan tekanan. Oke. Sejauh ini yang kita tahu ya mengenai energi itu energi dalam U. Nah, sekarang kita akan mempelajari energi lagi yaitu energi bebas, yaitu ada energi bebas Helmholtz dan energi bebas Gibbs. Energi bebas Helmholtz sendiri dalam fungsi tingkat keadaan dia didefinisikan sebagai F sama dengan U energi dalam dikurangi P. Nah, energi Helmholtz ini gunanya adalah mengukur kerja dari sistem termodinamika tertutup pada suhu dan volume konstan. Jadi dia bekerja pada T dan P konstan. Sedangkan untuk energi Gibbs ini didefinisikan sebagai G sama dengan H atau entalpi dikurangi Ts. Nah, dia gunanya adalah untuk mengukur kerja sistem pada T dan P konstan. Jika Helmholtz tadi T dan P konstan, maka untuk ini T dan P konstan. Yang kita tahu kalau T konstan itu namanya isotermal, nah kalau P konstan itu isotermal. Next. Jadi kita punya persamaan energi dalam yaitu yang DU sama dengan TdS ini. DU sama dengan TdS min TdV ini agaknya harus kita hafalkan karena akan sering muncul ke depannya. Oke, next. Sekarang kita akan melihat bentuk diferensial dari Helmholtz ini. Jadi untuk persamaan diferensialnya kita butuh dua posisi dari sebuah sistem, yaitu proses sistem dari tingkat 1 ke tingkat 2. Nah, dapat dituliskan seperti berikut. Nah, untuk Helmholtz sendiri itu dia tadi didefinisikan sebagai F sama dengan U atau energi dalam dikurangi Ps. Nah, karena ada dua tingkat, ya, tingkat 1 ke tingkat 2, jadinya persamaannya berubah jadi seperti ini. U2 min U1, U2 min U1 dikurangi T2S2 dikurangi T1 S1. Nah, untuk sistem tertutup, ya, berdasarkan hukum satu termodinamika, yaitu U sama dengan I, itu kalau dikurangi kerja W, maka nilai U tadi kita masukkan ke dalam persamaan sehingga menjadi persamaan seperti berikut, yaitu S2 min S1 sama dengan I min Y sama dengan T2S2 dikurangi 1 S1 yang baris ketiga.
Tadi juga sudah disampaikan bahwa Helmholtz energi Helmholtz ini ada pada P dan V konstan. Maka untuk T2-nya itu sama dengan T1 sama dengan P, yaitu temperatur reservoir yang layak mengambil panas selama proses berlangsung. Sedangkan sebelumnya kita juga sudah belajar bahwa hubungan antara kalor dan entropi, yaitu pada hukum kedua termodinamika tepatnya, itu dituliskan sebagai berikut. Yang positif itu Q sama dengan T delta S. Kemudian jika kita substitusikan ya, persamaan-persamaan ini ke dalam persamaan yang di baris 3, itu nanti akan menjadi seperti ini, yaitu maka akan kita dapatkan perubahan energi bebas Helmholtz S2-S1 sama dengan minus B. Jadi X-nya tinggal minus B karena habis dicoret, saling mengcancel. Nah, kemudian secara umum persamaan Helmholtz ini dituliskan sebagai berikut: S2-S1 plus T delta S sama dengan minus B. Nah, di sini T delta S-nya tetap dimasukkan meskipun di persamaan yang kita dapat tadi tidak ada T delta S. Kemudian kalau prosesnya irreversible, itu yang artinya dia tidak melibatkan kerja, maka persamaannya menjadi seperti berikut. Jadi df plus dbs sama dengan 0. Dimana karena tidak melibatkan kerja, sehingga W-nya sama dengan 0. Kemudian X-nya, F2 min F1 ini menjadi df. Kemudian T delta S-nya menjadi dbs. Kemudian yang harus kita pahami lagi, proses akan berlangsung konstan jika df-nya kurang sama dengan 0. Nah, kemudian entropinya akan naik dan S-nya akan turun. Kemudian jika ds-nya sama dengan 0, maka akan menjadi reversible. Artinya reaksinya bolak-balik dari kiri kanan, itu sama. Nah, dari sini disimpulkan bahwa saat T dan V konstan, energi Helmholtz ini hanya bisa turun atau konstan. Oke, biar ada gambaran, jadi kita tuliskan S tadi adalah U min ds, yaitu dalam T dan V konstan, di mana setelah kita cari persamaan diferensialnya, kita tahu bahwa df, yaitu perubahan energi bebas Helmholtz ini, hanya bisa turun atau konstan. Kalau dia turun, itu berarti reaksinya spontan. Kalau dia konstan atau df sama dengan 0, maka dia dalam keadaan lebih atau reversible. Next, selanjutnya mengenai energi Gibbs, sama ya kurang lebih nanti sama lah seperti energi Helmholtz. Ya, di sini energi bebas Gibbs didefinisikan sebagai G sama dengan entalpi dikurangi ds yang diukur pada T dan V konstan. Kemudian kita kembangkan menjadi dua tingkat lagi, kemudian didapatkan fungsi diferensial. Kita tahu bahwa rumus dari entalpi itu adalah U plus CV. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaan yang pertama kan tadi persamaan umumnya ya, G sama dengan H min CS. Karena dia ada dua tingkat, jadi sama seperti Helmholtz tadi, yaitu ada G2 min G1 sama dengan H2 min H1 dikurangi T2S2 dikurangi T1. Nah, kemudian rumus H-nya, yaitu entalpinya, itu kita tahu bahwa rumus H itu adalah energi dalam ditambah
P dikali V. Sehingga menjadi U2 min U1 plus P2 P2 dikurangi U1 P1 dikurangi P2 S2 dikurangi 1. Oke, kemudian menurut hukum termodinamika 1, ya tadi yang U sama dengan Q min W yang ini, jika kita masukkan ke persamaan atasnya ke nilai U-nya, maka akan kita dapatkan persamaan seperti yang ada di bawah sendiri, yaitu P2 min P1 sama dengan Q min W plus P2 P2 dikurangi P1 P1 dikurangi P2 S2 dikurangi P1 S1. Next. Oke, karena gips ini diukur pada T dan P konstan, maka T2 sama dengan T1 sama dengan T. Juga untuk P-nya itu juga P2 sama dengan P1 sama dengan P. Nah, jika W adalah kerja total dari sistem, ya, maka W dinyatakan sebagai W aksen plus P delta P, di mana W aksen itu adalah kerja tambahan selain dari akibat tekanan. Kemudian jika kita masukkan ke persamaan atasnya, yang W itu, maka akan menjadi persamaan yang di bawah, yaitu Q2 min Q1 sama dengan Q min W aksen dikurangi P delta S. Next. Nah, sedangkan dari hukum kedua termodinamika tadi, yaitu Q sama dengan P delta S, itu berhubungan dengan entropi dan kalor. Oke, sebelumnya kita tadi sampai di persamaan yang bawah, itu coba kita copy. Nah, di sini. Nah, sekarang I-nya itu tadi kita coba ganti ya. I-nya kita masukkan ke persamaan yang tadi, sehingga nanti didapatkan nilainya tinggal W aksen sama dengan delta G. Karena nilainya saling mengcancel, saling menghapuskan, coret. Jadinya tinggal delta G sama dengan minus B. Namun demikian, sama seperti Helmholtz tadi, untuk energi bebas gips itu persamaan umumnya disebutkan sebagai berikut. Min W aksen sama dengan delta G plus T delta S, di mana T delta S ini lagi-lagi tetap dimasukkan, tidak dihilangkan untuk persamaan umum. Sama seperti energi Helmholtz tadi. Nah, pada kondisi isotermal dan isobarik, berarti P-nya tetap, maka tidak ada kerja selain ekspansi. Sehingga di sini W-nya akan sama dengan 0. Sehingga didapatkan persamaan seperti yang di bawah. Karena W-nya 0 ya. Sehingga P2 min P1 plus T delta S sama dengan 0. Oke. Untuk kesimpulannya ya, kita masuk dalam kesimpulan. Proses spontan hanya dapat berlangsung jika terjadi penurunan energi pada kondisi timbangan atau reversible, maka Q2 sama dengan Q1 sama dengan 0. Jadi perubahan energi gips ya, G itu dia sama dengan 0. Jadi dia menandakan bahwa dia pada kondisi keseimbangan. Jadi kedua kondisi di atas untuk sistem tertutup pada T dan P konstan, maka disimpulkan bahwa energi bebas gips hanya dapat turun atau konstan. Ya, ini sama halnya sama energi bebas Helmholtz tadi ya, sama. Dimana saat dg atau perubahan energi gipsnya kurang dari 0, maka dia rate-nya konstan. Kalau dia sama dengan 0, maka dia reversible dalam keadaan kesetimbangan. Oke, ini yang terakhir sedikit ringkasan.
mengenai beberapa persamaan yang harus ingin kita hafal atau yakin harus kita hafal karena akan sering muncul. Yang pertama yaitu untuk persamaan energi dalam, diferensialnya GU sama dengan TDS min PdV. Kemudian untuk entalpi yaitu U plus PV. Kemudian untuk diferensialnya menjadi pH sama dengan PdS plus PdT. Kemudian untuk Helmholtz itu ada U min PS, maka untuk diferensialnya dF sama dengan min S dt dikurangi PdV. Untuk Gibbs itu H min PS, maka diferensialnya dt sama dengan min S dt plus PdV. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk energi Helmholtz dan energi Gibbs. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang memahami entalpi, entropi, dan energi sebagai potensial termodinamika. Yang pertama ada entalpi yang dilambangkan H. Entalpi adalah istilah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Entalpi terdiri dari energi dalam sistem, termasuk satu dari 5 potensial termodinamika, dan fungsi keadaan, juga volume dan tekanannya yang merupakan besaran ekstensif. Satuan SI dari entalpi adalah Joule, namun digunakan juga satuan British Thermal Unit dan kalor. Entalpi didefinisikan sebagai H sama dengan jumlah U ditambah PF, yang merupakan sesuatu yang sering ditemui dalam termodinamika dan didefinisikan sebagai entalpi sistem. Entalpi dapat dipahami melalui efek throttling, seperti pada percobaan ekspansi Joule-Thomson. Proses throttling terjadi dalam dinding adiabatik, sehingga Q sama dengan 0. Dari hukum pertama termodinamika bisa didapatkan, yaitu pengurangan UF min UI sama dengan W ditambah Q, sehingga kerja yang dilakukan piston dalam proses throttling dapat dinyatakan sebagai W sama dengan min integral PF dV min integral PI dV. Karena kedua tekanan dijaga konstan, maka kerja netronya adalah W sama dengan min PF VF kurangi PI VI. Itu jika persamaan tadi, jika persamaan ketiga kita disusikan ke persamaan satu, maka dapat didapatkan bahwa energi dalam U berbeda untuk dua keadaan kesetimbangan dari ekspansi Joule-Thomson. Fungsi keadaan dapat dibuat tidak berbeda pada akhir keadaan. Dapat dikombinasikan persamaan tadi, yaitu persamaan 1, 2, dan 3, sehingga diperoleh UF min UI sama dengan min kurung PF min PI. UI ditambah PI kali FI sama dengan UF ditambah PF kali VF. Jumlahan masing-masing suku pada persamaan terakhir inilah yang dikarakteristikan sebagai fungsi altapi, yaitu lambangnya H, jadi H sama dengan U ditambah P kali F. Dimana tadi rumusnya adalah H sama dengan U ditambah P kali F. H adalah entalpi sistem, satuannya Joule. U adalah energi dalam, yaitu satuannya Joule. P adalah tekanan dari sistem, satuannya PA. V sama dengan volume sistem. Perubahan entalpi sistem pada keadaan akhir kesetimbangan dinyatakan sebagai DH sama dengan DU ditambah PdV ditambah VdP. Karena dQ sama dengan DU plus PdV, maka DH sama dengan dQ ditambah VdP. Jika membagi kedua ruas dengan dt, maka didapatkan dH per dt sama dengan dQ per dt ditambah VdP per dt. Pada P konstan diperoleh delta H per kurung delta H per delta T dari P sama dengan kurung delta Q per delta T P sama dengan CP.
Yang kedua yaitu ada entropi, yaitu S. Besaran entropi S didefinisikan ds lebih besar daripada dq per T yang merupakan diferensial eksak. Maka ds sama dengan 0 untuk proses reversibel. Ini berarti bahwa S adalah fungsi dari koordinat sistem. Dengan demikian, 4 besaran yaitu Rho, V, T, dan S berlaku. Setiap besaran dapat dianggap sebagai fungsi 2 besaran lainnya. Selanjutnya ada energi dalam, yaitu U. Energi dalam adalah salah satu dari 4 potensial termodinamik suatu sistem. Energi dalam ini untuk sistem homogen hanya proses reversibel yang dapat berlangsung, sehingga hukum kedua termodinamika menyatakan delta Q sama dengan TdS dengan du sama dengan TdS min Rho dV adalah temperatur absolut sistem. Jika hanya kerja PV yang ada, delta W sama dengan PdV, sehingga du ditambah D kurung Rho V sama dengan TdS min Rho dV ditambah D kurung Rho V, atau D kurung U ditambah Rho V sama dengan TdS ditambah V D Rho. Maka dH S Rho sama dengan TdS ditambah VdP. Pada potensial termodinamik, besaran-besaran di dalam termodinamika meliputi tekanan, yaitu P, volume V, suhu T, entalpi H, energi dalam U, entropi S, energi bebas Gibbs G, energi bebas Helmholtz F. Dari besaran-besaran termodinamika tersebut, terdapat potensial termodinamika, yaitu entropi S, energi dalam U, entalpi H, dan energi bebas Helmholtz F. Di sini juga ada 4 persamaan potensial termodinamik, yaitu yang pertama du sama dengan TdS min PdV. Yang kedua dG sama dengan VdP min SdT. Yang ketiga dF sama dengan min PdV min SdT. Yang terakhir yaitu dH sama dengan du ditambah PdV plus VdP. Sehingga kita mendapatkan 8 buah bentuk turunan parsial dari fungsi du, df, dg, dan dh. Yang pertama yaitu delta u per delta SV sama dengan T. Yang kedua delta F per delta T V sama dengan min S. Yang ketiga delta G per delta TP sama dengan min S. Keempat delta H per delta S P sama dengan T. Terus yang kelima, delta U per delta V, S sama dengan min P. Yang keenam, delta F per delta V, T sama dengan min P. Yang ketujuh, delta G per delta P, T sama dengan V. Yang terakhir yaitu delta H per delta P, S sama dengan V. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah transformasi Legendre. Nah, untuk hukum-hukum penting terkadang perlu di reformulasi atau diformulasi ulang untuk mengubah variabel-variabel sehingga analisis sistem bisa lebih sederhana. Contohnya itu seperti hukum gerak Newton. Itu direformulasi ke dalam persamaan Lagrange untuk mengakomodasikan koordinat yang dikehendaki dalam mekanika klasik dan kemudian direformulasi dengan mengubah variabel untuk menghasilkan persamaan Hamiltonian yang secara fundamental sangat penting dalam mekanika kuantum. Nah, perubahan variabel-variabel salah satunya dapat memanfaatkan transformasi Legendre. Boleh di next. Untuk kombinasi dari hukum 1 dan hukum 2 termodinamika, yaitu du sama dengan dq dikurangi p dv dan ds sama dengan dq per t. Diperoleh dv sama dengan tds dikurang pdv. Nah,
First ini merupakan persamaan yang simpel di mana dinyatakan dan melibatkan hanya ds dan dv atau s dan v yang disebut sebagai variabel natural dari u. Namun bukan variabel yang biasa digunakan dalam menangani permasalahan kimia, yang biasanya lebih memudahkan menyatakan u sebagai fungsi t dan p ataupun menyatakan u sebagai fungsi t dan v. Sehingga rumusnya itu dv sama dengan cv dt ditambah dalam kurung t ditambah P dibagi V dikurangi P dikali dV. Nah, persamaan ini merupakan persamaan yang tidak simpel yang melibatkan fungsi dV dan dt. Kemudian masalahnya adalah bagaimana mendapatkan fungsi keadaan dengan natural variabel P dan T atau V dan T atau S dan P dalam bentuk yang simpel. Boleh next. Nah, tujuan tersebut itu didefinisikan sebagai fungsi baru dengan mengkombinasikan U, S, dan V, sehingga diferensialnya itu memiliki karakteristik yang diharapkan. Nah, fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama itu energi bebas Gibbs. Bisa dirumuskan itu G sama dengan H dikurangi T dan dikurangi TS. Di G sama dengan min SDT ditambah VDP. Itu untuk variabel T dan P-nya. Untuk energi yang selanjutnya itu energi bebas Helmholtz itu F sama dengan U dikurang TS. Itu rumusnya DF sama dengan min SDT dikurangi PDV. Itu untuk variabel T dan V-nya. Dan untuk yang fungsi ketiga itu untuk entalpi. Nah, itu entalpinya itu rumusnya H sama dengan U ditambah P dan V. Jadi itu diformulasikan, direformulasikan itu DH sama dengan TDS plus atau ditambah VDP untuk variabel S dan P. Ketiga fungsi tersebut di-generate menggunakan transformasi Legendre. Boleh di next. Nah, untuk yang selanjutnya itu transformasi Legendre. Untuk persamaan itu ditinjau dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan AX tambah B. Di mana A itu adalah slope dan B adalah intercept dari garis lurus. Jika garis merupakan kurva, maka persamaan tersebut dapat ditulis sebagai Y sama dengan A dimasukkan variabel X dikali X ditambah B dikali A. Di mana A itu sama dengan dy per dx. Nah, untuk kurva atau dalam kurung itu persamaan 3 yang di atas tadi dapat dideskripsikan secara lengkap dengan menspesifikasikan X dan menghubungkannya dengan Y, atau menspesifikasikan slope A dan menghubungkannya dengan intercept B. Bisa dirumuskan itu B dikali A sama dengan Y dikurangi A kali X. Boleh di next. Atau bisa juga dibuat rumusnya itu BA sama dengan X. Nah, untuk variabel A itu merupakan variabel bebas dan fungsi BA itu merupakan transformasi Legendre dari Y tersebut. Nah, generalisasinya itu untuk lebih dari satu variabel diberikan rumus B dalam kurung A1 sampai AR sama dengan Y X1 sampai XR dikurangi fungsi X ini dikali XI terus Y per X sama dengan Y dikurangi XI kali AI. Nah, transformasi Legendre ini mentransformasikan fungsi Y dari variabel XI dalam term slope Y-nya itu terhadap XI. Boleh next. Nah, selanjutnya itu aplikasi transformasi Legendre. Untuk kasus pertama itu diberikan fungsi U sama dengan U dikali S dan V. Bukan dikali sih. Ini kayak persamaan S dan V-nya itu. Nah, carilah fungsi dengan variabel natural T dan P, di mana T dan P itu merupakan slope dari U terhadap S dan V. Nah, penyelesaiannya itu dengan menggunakan atau menerapkan transformasi Legendre. Jadi, T dan P itu tadi sama dengan U dikurangi S, untuk S dikalikan U dibagi S, dikurangi V dikali U per S. Nah, untuk A-nya itu bisa disederhanain sama dengan U dikurangi ST dikurangi V dikali minus P. Untuk A-nya itu sama dengan U ditambah PV dikurangi TS. Persamaan 7 merupakan energi bebas Gibbs
di mana G sama dengan H dikurangi TS sama dengan U ditambah PV dikurangi TS. Jika persamaan 7 tadi didiferensialkan, maka DA sama dengan DU dikurangi TDS dikurangi SDT ditambah PDV ditambah VDP sebagai persamaan 8. Boleh di next. Karena DU sama dengan TDS dikurangi PDV, maka jika persamaan 9 tadi itu yang di atas kita substitusikan ke persamaan 8, maka jadinya itu seperti ini. DA sama dengan DU dikurangi DU dikurangi SDT ditambah VDP. Sehingga DG sama dengan min SDT ditambah VDP sebagai persamaan 10. Jadi A di sini adalah fungsi dengan variabel T dan P yang dikenal dengan fungsi Gibbs atau G. Jadi bisa kita simpulkan energi Gibbs atau fungsi Gibbs didesain untuk permasalahan di mana tekanan dan temperatur merupakan variabel independen, contohnya pada transmisi, fasa, dan sebagian besar reaksi kimia. Untuk next-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya di sini Fahrza Yusri akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Gimana sekarang kita akan membahas soal beberapa contoh soal. Di sini telah ada 7 soal. Yang mana yang pertama itu akan kita bahas yang soal yang pertama. Baik, langsung saja. Yang pertama begini. Jikalau suatu potensial termodinamika A didefinisikan sebagai A sama dengan min H per T tambah S, maka buktikan dA sama dengan HT kuadrat dt dikurang VT per dP dikali dP. Baik, yang kita ketahui di sini A-nya sama dengan min H per T tambah S, yang mana kita ketahui juga dA itu sama dengan dA per dt dA dt dt plus dA dP dP. Yang mana di sini nanti A-nya kita substitusikan dengan A yang di sini, yang jadinya D min HT tambah S dt per dt ditambah D min H per T tambah S per 2P dP per kali dP. Maka akan didapatkan min HT kuadrat dt plus min V per T tambah 0 dP, sehingga hasilnya H per T kuadrat dt dikurangi VT dP, maka terbukti bahwa dA sama dengan H per T kuadrat dt dikurang VT dP. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 3 maksud saya yang akan dibahas. Di sini soalnya potensial termodinamika, entropi, entalpi, energi bebas Gibbs, dan energi bebas Helmholtz. Yang A itu tuliskan DS, DH, DG, dan DF-nya. Baik, di sini kita tuliskan satu-satu. DS-nya itu adalah entropi yang bernilai setengah DU plus P per T dV. Dan entalpi H, DH, D sama DH sama dengan DU plus P dV plus V dP. Lagi energi bebas Gibbs, DG sama dengan DH kurang TDS kurang SDT. Yaitu ada DF, yaitu energi bebas Helmholtz. DF sama dengan DU dikurang TDS kurang SDT. Di sini misal kita ambil yang bagian entalpi. Entalpi yaitu H. Maka perubahan entalpi pada keadaan akhir keseimbangan akan dinyatakan seperti DH dengan DU tambah PDV tambah VDP. Seperti yang kita ketahui bahwa DQ sama dengan DU plus PDV, maka DH ini bisa berubah, maka DH dengan DQ tambah VDP. Selanjutnya itu jika kedua ruas kita bagi dt, maka DH per dt sama dengan DQ per dt tambah VDP per dt, dan P-nya konstan, maka akan diperoleh turunan parsialnya DH per dt dengan P konstan sama dengan CP. Dan juga DQ per dt dan P-nya konstan sama dengan CP.
pada keadaan lain, yaitu pada zat murni yang mengalami proses reversibel yang tak terbatas, maka akan berlaku DH sama dengan TdS plus VdP. Maka dari itu, secara teori, fungsi entalpi ini dinyatakan sebagai fungsi tekanan dan juga fungsi entropi, P dan S. Maka dari itu, didapatkan diferensial parsialnya pada persamaan DH sama dengan TdS dan plus VdP adalah DH per ds dengan P konstan sama dengan T, dan DH per dP dengan S konstan sama dengan V. Oke, itu kan pembahasan nomor 3. Selanjutnya itu kita akan bahas nomor 4, yang mana soalnya itu turunkan U sama dengan F kurang T dF dt dengan V konstan. Maka dengan menggunakan U sama dengan F tambah TS, serta DF sama dengan minus SDT minus PdV, maka dari DF sama dengan minus SDT dan minus PdV ini dapat diferensial parsialnya minus S sama dengan DF dt dengan V konstan. Maka dari itu, DF per T per dt dengan V konstan sama dengan T DF dt dikurangi V kurang F per T kuadrat. Maka didapatkan DU per V sama dengan VDU dikurang UdV per V kuadrat. Oleh karena itu, U sama dengan F kurang T 2F dt DF per dt V-nya konstan, didapatkan DF per T per dt V konstan sama dengan minus U per T kuadrat. Maka akhirnya didapatkan turunan dari U tadi adalah U sama dengan minus T kuadrat dft per dt dengan V-nya konstan. Oke, selanjutnya itu soal terakhir yang akan kita bahas itu adalah soal nomor 7. Yang mana soalnya itu diberikan fungsi U dengan S dan V, carilah fungsi dengan variabel natural T dan V. Yang mana V-nya dipertahankan oleh fix atau konstan. Maka bisa kita mulai dengan ATV sama dengan VSV dikurangi S DU per DS dengan V konstan. Maka didapatkan A-nya sama dengan U dikurang TS, yang mana A sama dengan U kurang TS menggunakan energi bebas Helmholtz, dan F U kurang TS. Dengan demikian, diferensiasi dari A dan F-nya itu adalah dA sama dengan TdS dikurang PdV dikurang TdS dikurang SDT. Sedangkan dF sama dengan minus PdV dikurangi SDT. Oke. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.